Selamat pagi, selamat malam, belum pagi ya. Selamat malam, Bang Iksan. Halo, selamat malam. Malam. Ya, malam Ihsan. Belum bisa buka kamera ya. Masih 69 pengikutnya ya. Oke, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Gini Kak, saya mau nanya. Kan 100% itu umat Kristen akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang mau saya tanyakan, kan kita sadar ya bahwa setiap manusia itu penuh akan dosa. Bagaimana dengan umat Kristen yang melakukan dosa, lalu mati sebelum bertaubat? Ya, bukan Kristen itu kalau nggak bertobat. Saya jawab ya. Ya, silakan. Pertanyaanmu tadi sebenarnya salah. Apakah semua umat Kristen pasti masuk surga? Umat Kristen itu belum tentu orang percaya. Tetapi orang percaya sudah pasti umat Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak semua umat Kristen yang berKTP Kristen itu hatinya benar-benar percaya. Paham nggak, Bang Iksan? Ya, jadi gimana tuh nasibnya, Bang? Nah, yang mana? Kalau yang percaya, Yesus sudah bilang, namanya dapat jaminan keselamatan. Kalau dapat jaminan keselamatan, dia mati pasti masuk surga, nggak mudah-mudahan. Yang benar-benar percaya. Nah, kalau orang udah benar-benar percaya Tuhan Yesus, itu bisa dilihat dari buah-buahnya, Bang. Buah-buahnya apa? Ada buah pertobatan, yang dulunya mencuri nggak mencuri lagi, yang dulunya mabuk-mabukan nggak mabuk-mabukan lagi, yang dulunya berzina nggak mau berzina lagi, ya Bang. Itu buah pertobatan, ada kelihatan. Yang kedua ada buah apa lagi? Ada buah roh, Bang. Ya, buah roh tuh dulunya dia kasar, ya, dulunya dia nggak baik, sekarang dia kelihatan nih, kok ini orang berubah ya? Dulunya nggak baik jadi baik. Itu buah namanya buah-buah roh, Bang. Ya Bang ya. Yang ketiga buah pelayanan. Buah pelayanan itu apa? Hidupnya tuh maunya tuh memberkati orang, maunya ngelayanin orang, maunya nasihatin orang hal yang baik, maunya nguatin orang gitu, Bang. Nah, ini benar-benar orang percaya, Bang. Ya Bang ya. Lalu gimana? Gimana kalau tuh katanya umat Kristen agak KTP-nya Kristen, tapi kok hidupnya masih nggak benar? Itu bukan orang percaya beneran, Bang. Nah, jadi gimana nasibnya, Bang, yang itu? Loh, kalau dia apakah dia akan masuk surga atau tidak? Nah, kalau dia nggak percaya benar-benar, Bang, itu namanya dia belum lahir baru, Bang. Ngerti gak, Bang? Biasanya tahu, Bang. Bang Jack, izin Bang. Gini, Bang. Enggak, di Muslim juga ada kayak gitu. Ada yang bentar, Bang, izin. Jadi di Muslim juga ada yang kayak gitu. Islam KTP namanya. Jadi kalau di Islam kita udah tahu ya, Bang ya. Bikin dosa masuk neraka. Nah, jadi sekarang gini saya yang ingin saya tanyakan, bikin dosa, masuk gimana neraka. dengan kalau nggak bikin dosa masuk surga? Coba bagaimana dengan Kias Maryam 71? Merupakan suatu ketentuan bagimu untuk berdatangan neraka, Bang? Izin saya bertanya. Coba Bang lihat Quran surah bentar, Bang, sebelum saya jawab, saya pengen tahu dulu jawaban saya. Udah keluar pernyataan begitu kan? Masih masuk surga. Jawab dulu, Bang, pertanyaan saya. Bang Amin, biar kasih dijawab dulu sebentar, saya mau dengar. Ya, saya belum puas soalnya gitu. Jadi gimana nasibnya? Karena kita bisa lihat gitu loh. Semua orang itu berdosa. Semua orang melakukan kesalahan. Amin, ya? Bang. Jadi gimana dengan umat Kristen yang Kristen KTP seperti yang Abang bilang tadi? Ada Kristen yang abal-abal. Nah, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Soalnya saya pernah dengar juga tadi, katanya kalau ada orang Kristen yang tidak percaya pada Yesus, artinya Kristen abal-abal, itu akan binasa katanya. Jadi gimana itu, Bang? Izin ya, Bang. Betul. Karena kita sudah katakan, siapa yang hidup di dalam perzinahan, penyembahan berhala, mendapat Waduh, Bang Jack, ini kayaknya jaringannya putus-putus. Bang Jack. Merah signalnya, Bang Jack. Brother Jack signalnya. Ya, jadi
kami karena tadi kan ada Bang Nat ya, namanya Bang Nathan. Dia bilang kalau Kristen abal-abal, Kristen yang hidup dalam dosa itu akan binasa gitu loh. Nah, berarti kalau binasa gimana nasibnya gitu loh? Ya, Nggak masuk surga dong. nasibnya binasa. Yang nggak masuk surga namanya juga binasa, ya binasa, bro. Aduh. Oh, berarti hilang gitu ya. Berarti nggak ada dong yang namanya jaminan surga 100% itu. Loh, jaminan surga itu kan kepada kita yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Lah kalau dia masih berbuat yang keji, itu bukan anak Tuhan Yesus, bro. Itu anak iblis. Nah, berarti di Kristen ada yang binasa berarti. Itu bukan Kristen. Begini saudaraku yang baik hati, yang cakep. Saya kasih tahu sama kamu arti Kristen apa. Kristen itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos. Diambil dari kata Kristos. Karena apa? Nama Tuhan Allah semesta alam itu adalah Yesus Kristus. Sehingga ketika kita disebut Kristen, artinya kita pengikut Tuhan Yesus Kristus yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, yang menyembah Tuhan Allah semesta alam. Itulah Kristen. Nah, lalu kamu melakukan kejahatan, melakukan kekejian ya, itu artinya kamu bukan Kristen. Sebab Kristen itu hidupnya harus benar karena dia anak Tuhan Yesus. Gitu saudaraku. Udah paham belum? Tadi kan saya udah jelasin di awal kan, Bang Isan. Kalau orang benar-benar percaya Tuhan Yesus, saya ulangin ya. Yang pertama, dia akan dapat jaminan keselamatan, pasti masuk surga. Lalu mau tahu dari mana dia benar-benar orang percaya Tuhan Yesus apa bukan? Saya bilang tadi lihat dari 3 buahnya, Bang. Ada buah pertobatan, ada buah-buah roh, dan juga ada buah pelayanan, Bang. Kalau mereka nggak punya ini, namanya bukan orang percaya, Bang. Itu namanya Kristen KTP, Bang. Paham nggak, Bang Isan? Sampai situ dulu. Makasih Yosua RDM, terima kasih berkatnya. God bless you berlipat kali ganda. Yang orang Kristen KTP ini, Bang, ini nggak dapat jaminan keselamatan karena hitungannya bukan orang percaya. Dia cuma jadi Kristen secara agamawi, bukan secara rohani. Yang secara agamawi ini, ya. Berarti itu termasuk neraka ya, Bang ya? Kalau dia nggak bertobat, kalau nggak dipercaya Tuhan Yesus, dia akan binasa. Alkitab yang sudah katakan. Berarti sama dong ya dalam Islam ya. Islam dicuci dulu di neraka, nanti ujung-ujungnya masuk surga. Enggak, beda, Bang. Beda-beda. Alhamdulillah, Bang. Ya kayak gitu, Kalau, Bang. Mohon maaf, Pisan, kan? Neraka itu kekal. Sekali orang masuk ke sana, di situ selamanya, nggak bisa keluar. Oh, alhamdulillah Muslim nggak di neraka jahanam, nggak. Loh, tadi kamu bilang di neraka dicuci dulu di sana. Iya. Oh, kalau neraka itu banyak, Kak. Ada 7 tingkatannya. Nah, kalau orang kafir itu tingkatannya jahanam. Iya, kalau orang kafir itu jahanam, itu emang kekal di neraka. Saya mau nanya, neraka itu api siksaan bukan? Kamu api siksaan bukan? Oke, sekarang gini ya. Saya selalu berbicara kepada orang-orang dari Kristen yang hidupnya berantakan. Hati-hati dengan api kekekalan. Kamu kalau nggak percaya, kamu ke dapur. Saya gini nih Bang, kamu ke dapur, kamu buka kompor gas LPG, taruh tangan kamu di atas api yang membara. 3 menit saja. 3 menit saja. Tahan nggak begitu? Itu baru kompor gas. Itu gak Bang? Apalagi neraka, nggak main-main. Iya benar Bang. 3 menit saja, nggak bakal tahan kamu. Iya benar. Kau bisa tahan, dicuci dulu di sana. Ya enggak Bang. Ya udah. Iya, neraka itu kekal Bang. Makanya nanti di akhir zaman, kenapa ada firman Tuhan tertulis ya di 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, saya baca dulu saudaraku ayatnya ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ada waktunya iblis itu akan dihakimi, dicampakkan ke neraka dengan antek-anteknya. Itu nanti di hari zaman. Jadi sekarang neraka itu masih kosong. Neraka itu belum ada isinya.
Yang ada sekarang itu adalah di kerajaan maut, di Hades. Nah, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu mereka di Hades, ya. Nah, iblis-iblis itu ada di gua-gua yang gelap, artinya hidup mereka itu suram ya, kegelapan ya. Itulah gua-gua yang gelap itu, ya. Nah, nanti di hari zaman saudaraku, Tuhan Yesus akan menentukan siapa yang di surga dan neraka, yaitu di Matius 25. Di Matius 25 ya ayat 41 Tuhan berfirman ya, "Enyalah engkau iblis dan segala antek-anteknya ke neraka yang tersedia untukmu dan antek-antekmu." Nah, di hari zaman lah neraka itu akan diisi oleh iblis dan antek-anteknya. Antek-anteknya siapa? Ya, segala manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah antek-antek iblis ya, yang membangkang sama Tuhan Yesus. Jadi di situ selamanya nggak bisa keluar, saudaraku. Neraka itu kekal, iya. Makanya untuk penghakiman itu ada waktunya, saudaraku. Nah, sekarang kita masih diberikan waktu untuk bertobat. Ini zaman kasih karunia, saudaraku. Karena Tuhan Yesus itu tidak menghendaki satu orang pun binasa, ya, tidak menghendaki manusia yang diciptakannya itu binasa. Tapi Dia menghendaki supaya kita datang dan bertobat kepadanya, ya. 2 Petrus 3:9. Ini Sismikana, mohon izin Bang Jack ya, Bang Jack, kenapa Tuhan izinkan saya, disitulah saya mengalami pertobatan secara radikal. Itu seperti samudra luasnya, dan di diri kita seperti semut, dalamnya tidak ada terbatas. Bagaimana caranya keluar dari api yang menyala tersebut? Bagi saya, di dalam keimanan, di dalam kekristenan, di Alkitab dengan jelas seperti samudra ya, luas dan sangat dalam. Sulit, nggak bakal untuk bisa keluar kalau dalam iman kekristenan bagi. Silakan lanjut. Makanya tadi kan Bang Amin kan nanya, kamu kalau kira-kira tangan kamu dibakar 3 menitnya, kamu mau nggak? Sakit gak? Nah, kamu mau dimasuk neraka dulu? Kan bingung kamu. Kalau saya nggak mau. Enggak Bang, kalau di Muslim Bang, ya, ini saya jelaskan ya keimanan kami ya. Kalau di Muslim Bang, itu kan nggak ada yang namanya, bentar Bang, izin Bang. Okay. Di Muslim itu kan nggak ada yang namanya penembusan dosa. Dosa itu dipikul oleh masing-masing orang. Nah, jadi ketika dia buat dosa, ya hukumannya adalah neraka. Tapi ketika dia percaya bahwa Allah itu Esa, Rasulullah itu adalah utusan Allah, maka keimanan dia itu yang menyelamatkan dia, yang akhirnya membuat dia masuk surga. Begitu Bang. Masuk neraka dulu nggak? Iya. Karena neraka dia berdosa dulu, kan? Iya. Oke, sekarang gini, singkatnya gini. Kan Bang Iksan kan udah jelasin nih, dan kami pun sebenarnya udah tahu body Islam itu seperti itu, ya kan? Lalu kami udah ceritain kalau di Alkitab itu barang saya percaya pada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya dapat jaminan keselamatan. Ciri-ciri orang punya jaminan keselamatan, punya percaya yang tadi saya bilang punya 3 buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan ya Bang ya. Nah itu sekarang setelah saya kasih tahu ke Abang nanti lihat, renungkan sendiri aja. Abang mau di Islam silakan, mau tetap akhirnya mau lihat belajar tentang Tuhan Yesus silakan juga Bang. Paham ya Bang ya? Jadi ini kan Bang, kita saling izin lagi. Soalnya gini, katanya kan kalau misalnya gini, kalaupun jadi Kristen terus bikin dosa ya, bikin dosa gitu kan, yang namanya manusia ini kan nggak luput dari dosa. Terus tiba-tiba mati sebelum bertaubat kan masuk neraka. Nah, kalau udah masuk neraka dalam Kristen itu nggak bisa keluar lagi, Bang. Inilah kalau di Muslim itu bisa, Bang. Saya jawab, Bang, dengar saya ngomong Bang ya. Ketika orang Kristen yang percaya itu bertobat sungguh-sungguh, bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa. Tetapi jaminan keselamatan tetap sudah ada buat dia. Lalu bagaimana dengan dosanya itu? Tuhan bukan kasih hukuman, tapi kasih yang namanya disiplin, Bang. Saya kasih perumpamaan lagi sama Bang ya. Ya, gini. Ada orang nih, Kristen percaya Tuhan Yesus. Ya, dia bertobat sungguh-sungguh. Tiba-tiba satu waktu dia hilaf, Bang. Dia pengen makan, dia gak punya duit, dia nyolong ayam tetangga, Bang. Waktu dia nyolong ayam tetangga, Bang, akhirnya dia ketangkep sama Hansip, Bang. Ketangkep, ya kan? Begitu ketangkep, Bang, di pos itu, Bang, ya, dia minta ampun sama, tunggu sebentar, tunggu dulu, diminta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni saya kilaf, Tuhan. Tuhan ampuni gak, Bang? Kalau Tuhan mengampuni, tapi gimana kalau ketika dia mencuri, terus dia... Abang jangan jawab kemana dulu. Jangan jawab, biar abang jelasin dulu apa saya jelasin. Diampunin kan Bang ya? Jawab iya aja atau enggak?
Ya kalau dia bertaubat diampuni. Gimana kalau dia mati pas dia ajar itu bang? Gimana? Dia mati sebelum bertaubat, gimana? Saya ngomong, abang denger dulu, biar tertib nih kita diskusi. Saya nggak mau debat sama abang. Waktu minta ampun sama Tuhan, Alkitab katakan, barang mengaku dosa, setia dan adil, dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi walaupun dia minta ampun bang, tetap ditonjok sama hansip bang. Iya. Tetap dipukul gak bang? Iya. Itu yang saya maksud bang. Itu jadi akibat dosa itu dia boleh alami di dunia ini bang. Jaminannya tetap pengampunan bang. Keselamatan itu. Abang jangan ngomong berarti entah kalau di belum bertobat. Enggak bang. Itu rohnya itu sudah lahir baru bang. Nanti bang udah menjadi anak Allah. Abang punya anak gak sih bang Ihsan? Belum. Kalau abang udah punya anak nanti, anak abang melakukan kesalahan, abang ampunin apa kagak? Yang ngampunin ya Tuhan bang. Pasti. Iya. Saya nggak ada hak atas dosa dia. Iya. Abang maafin dia gak? Karena dia udah ngecewain abang. Ya kalau maafin ya tentulah. Kan dia anak udah. Saya. Abang aja bisa maafin anak abang. Apalagi Tuhan semesta alam yang kata segala kitab, dia itu maha pengasih dan maha penyayang abangku. Mantap ya bang ya? Kalau dia bertaubat bang. Gimana nih misalnya nih ada Kristen yang suka mabuk-mabukan, judi, main perempuan sebagainya. Terus suatu malam dia ngebegal orang nih. Orang, terus dia bunuh orang, terus di jalan abang ternyata dia nabrak bang. Jika bagaimana itu saja sudah diterangkan sekarang begini bang. Benar dulu bang berada Jack, tunggu izin gini. Karena pertanyaannya itu siapa sih emangnya Anda tahu apakah Anda itu Tuhan bisa tahu orang itu nggak bertobat sebelum waktunya meninggal? Nggak ada yang tahu bang. Tidak ada yang seorang manusia pun tahu ketika detik-detik menjelang napas penghabisan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Nggak ada yang tahu bang. Menjelang detik-detik terakhir pun nggak ada yang tahu. Saya tambahin bang Amin bentar ya. Iya. Bang, kalau abang dalam keadaan sakit, dalam keadaan parah, secara badani sakit bang, yang abang ingat siapa biasanya? Obat. Kalau obat nggak bisa nolong abang? Enggak, logikanya obat dulu bang, cari obat. Oh, gue lagi flu, cari obat flu. Iya. Itu logikanya. Itu kalau flu bang. Kalau flu. Kalau sakitnya parah bang, yang diingat siapa sih? Rumah sakit dulu bang. Rumah sakit. Yang diingat siapa? Rumah sakit. Iya betul, itu pertolongannya. Tapi secara pikiran dan hati abang ingatnya ke siapa? Kalau bukan Tuhan? Ya nanti kalau udah sedang berobat, udah letih, udah hilang arah, baru ingat Tuhan. Nah kayak itu gitu biasanya manusia. Ya kayak gitu. Ya, emang jalannya kayak gitu. Betul, itu yang saya maksud bang. Abang jawab sendiri. Artinya orang itu akan ingat Tuhan ketika hidupnya parah. Mungkin waktu dia mau dibakar, mungkin waktu dia mau disiksa orang, dia hidup dalam bahaya. Yang diingat tuh Tuhan pasti bang. Ini yang saya maksud. Dia pasti akan diselamatkan. Oke bang ya. Oke, berarti intinya Kristen pun yang tidak bertaubat sebelum mati akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Itu bukan ya, Kristen, pokoknya bang. Intinya kan kayak gitu kan bang. Intinya kayak gitu, saudaraku kan? Ihsan, sepertinya udah cukup dulu saudaraku ya. Kita berdoa kiranya Kak, Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar memberikan kamu hikmah dan kecerdasan untuk mengerti apa yang sudah kami jelaskan. Terima kasih saudaraku. Tepuk tangan buat Ihsan yang cakep dan manis. Thank you. Jadi sederhana aja. Kalau dia terus berbuat dosa berarti bukan orang percaya. Karena orang percaya beneran itu dia nggak betah hidup di dalam dosa. Walaupun dia bisa jatuh dalam dosa. Gitu loh.